Kita nggak pernah larang. Kalaupun nanti kita, nih saya nih, nggak ada orang di rumah dia datang, monggo. Kalau umpamanya Virgon yang megang hak asuh anak, silakan datang ke rumah. Bukan kayak dia, gue datang jam 9, gue diusir. Bang, mungkin sebagai pengacara juga melihat begitu masifnya pihak sana memojokkan seorang Firman, melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya izin jawab ya semua rekan-rekan. Saya akan jawab ini bukan dalam kapasitas saya sebagai bagian dari Yudhistira Law Firm. Jadi saya Keluarga akan ya nak. menjawab sebagai keluarga, orang yang dekat, orang yang menghormati. Ini selayaknya udah saya anggap sebagai ibu kandung saya, pengganti ibu kandung saya, gitu ya. Saya melihat situasi seperti ini seharusnya kan ditanganinya harusnya lebih humanis, lebih mengedepankan Hak anak. ketertutupan ya, karena ini kan ruangnya bukan ruang publik harusnya pembahasan-pembahasan ini. Ada hal yang harus dijaga mengenai kondisi psikis anak di masa tumbuh kembangnya anak gitu. Harusnya hal itu dipertimbangkan sebagai eh, bagian dari upaya-upaya yang mau dilakukan sama pihak manapun gitu ya. Semua fokusnya demi kepentingan anak, harusnya seperti itu. Kalau kami memahami posisinya Mami Eva Manurung ini bukan sebagai pihak yang berkonflik, tetapi sebagaimana hubungan antara Mami dengan Virgon itu sebagai orang tua dan anak, lalu juga dengan cucu-cucunya, tentu secara psikis juga seorang ibu ataupun nenek itu pasti ada kekhawatiran, ada harapan, ingin semuanya tuh bisa pulih, bisa berjalan baik. Jadi terus terang, kalau pendapat kami sebagai keluarga, sebagai orang dekat, proses yang mau dilakukan, langkah hukum yang mau dilakukan, silakan, itu bagian dari kita warga negara harus hormati semua. Ya. Tapi dari lembaga perlindungan anak, mohon juga dipertimbangkan kepentingan psikisnya anak-anak, karena kan itu mandat ya kan. Kepentingan anak yang harus dijaga. Nah, kalau disampaikan nanti kalau di asuh sementara sama ayah kandungnya nanti ada dugaan atau ada kekhawatiran bakal ini itu negatif-negatif gitu kan. Tentu kita harus melihatnya secara objektif juga gitu. Seperti tadi pertanyaannya ya, apakah ada izin atau tidak misalnya gitu ya, itu harus objektif kita ngelihat. Tentu kalau anak usia masih di bawah dewasa, yang belum dewasa, itu tampak nyata kok. Bisa kelihatan jelas apakah situasinya tertekan, apakah situasinya dipaksa, atau justru jangan-jangan tindakan ini tindakan yang menurut anak-anak juga memberi rasa aman dan nyaman juga buat anak-anak. Nah, terus juga perlu dilihat juga apakah tindakan ini dasarnya demi kepentingan anak, semata-mata demi kepentingan anak, atau juga ada hal lain yang mendasari selain daripada itu. Nah, kalau informasi yang kami ketahui ini kan sejauh ini yang dilakukan semuanya demi kepentingan anak. Demikian aja kalau dari kami. Tapi kalau untuk lapor sendiri bisa nggak sih bang masuk nggak sih dari penyakit? Kalau proses hukum kan memang ranahnya udah di ranah para APH ya. Proses hukum itu kami nggak bisa berkomentar ke sana. Tapi kami meyakini penegak hukum juga bisa melihat secara objektif juga. Kami mempercayakan itu. Nih, melihat tadi respon dari pihak kuasa hukum Indra, ada butir yang mengatakan bahwasannya berdasarkan putusan pengadilan agama anak itu asuh oleh ini. Nah, mereka ingin putusan itu menjadi bargaining untuk mengambil kembali anak-anak dari tangan Firman. Seperti apa, Mang? Iya.
Sah-sah aja lu urusin, kelarin aja dulu urusan lu. Lu jangan buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang. Selahin dulu tuh selesai semua persoalan lu, mari kita bicara. Kita berembuk baik-baik. Apa yang lu mau? Hah? Ini aduh, ntar kalau gua ngomong jadi nggak enak lagi. Tapi menurut mereka kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Nggak ada kaitan apa? Nggak ada kaitan sama psikologisan cucu gue. Hello, kenapa you? Udah nggak punya uang ya? Mami, ini kan kemarin ada supir yang diperiksa di BAP di Polda. Mabes terkait illegal akses CCTV itu. Nah, kata dari pihak sebelah itu ada kekuatan dari pihak Virgon sih, karena bisa dia juga yang menggaji pihak. Semua yang di rumah itu digaji sama Virgon, Mbak, supir. Jadi itu kan bapak bertanggung jawab. Bulanannya anaknya dikasih, jemputan anaknya, semua dipikirin sama dia. Lah kalau itu supir itu si Agung dari pertama kali kerja di rumah tuh masih Virgon bagus-bagus tuh. Agung tuh di rumah nganterin anaknya, kadang nganterin Virgon ke airport, kadang ini, kadang ono, ya kan? Aku udah bilang kan, rumah itu 2 kali ada biawak. Mungkin anak-anak itu mungkin ketak-kutuk, mungkin ya kemungkinan. Apaan sih di atas? Jangan-jangan biawak lagi, gitu mungkin. Nggak tahu biawak beneran, buaya, aserehe. Oke. Mam, terakhir mungkin ada pesan gitu Mam untuk Inara gitu. Aduh, saya udah capek. Udah judulnya apa? Berubah, udah titik. Kalau belum berubah juga Mami gimana? Bodo amat. Batu ya Mi? Sepertinya kan Inara tidak akan berhenti ya untuk mengambil kembali bersama anak. Apakah nanti Mami akan tetap berada di samping cucu-cucu Mami ketika nanti Inara datang ke sekolah atau kemana pergi? Kita nggak pernah larang. Kalaupun nanti kita, ini saya nih, nggak ada orang di rumah dia datang, monggo. Kalau umpamanya Virgon yang megang hak asuh anak, silakan datang ke rumah. Bukan kayak dia, gue datang jam 9 gue diusir, suruh pulang. Mau gue bikin kayak begitu besok sama lu? Enak gak? Coba lu rasain dulu. Ya kan? Saya nggak mau kayak begitu. Lu datang baik-baik. Kan apa? Separuh anak-anak ini itu diri lu. Separuhnya lagi di Virgon. Nah kali ini Virgon sama cucu gue di diri gue. Enak banget lu. Udah berbuat kayak gitu maunya lu semuanya di tangan lu semua. Wah ini semua. Wah. Lu kira masa depan anak ini bisa digoreng dibentuk-bentuk kayak tempe gini. Goreng gitu. Jangan remeh banget kau sama anak-anak gini. Jangan. Sebagai orang yang boleh dianggap sudah dianggap keluarga, akankah menjembatani hal permasalahan ini, Bang? Abang juga kan sebagai pengacara. Ya, saya hanya bisa menyampaikan harapan sebagai orang dekat ya. Saya berharap memang empati itu harus lebih dikedepankan sekarang, baik itu dari pihak bapaknya atau dari pihak ibunya. Karena kesemuanya itu bicara tujuannya adalah demi kepentingan anak. Anak-anak. Jadi itu hanya harapan dari kami sebagai orang dekat. Silakan dipertimbangkan oleh para pihak. Berempatilah, lihatlah masa anak-anak, dan rasanya kalau ini mau terus dibawa kemana-mana dibawanya, ya harusnya ini bukan bagian dari konsumsi publik seharusnya. Demikian aja yang bisa kita harapkan. Mami komunikasi sama Inara seperti apa sih, Mam? Maksudnya? Ya ada komunikasi kah gitu? Saya tanggal 13 Desember. Itu saya masih telepon. Nggak diangkat. Saya bilang, Ina,
info dong anak-anak pulang sekolah jam berapa. Nggak dibalas. Dibuka juga enggak. Terus aku mau apa? Ketika sekarang anak-anak berada di Nggak ada. Bang Saya nggak pernah ketemu. nggak ada dia- komunikasi Nggak ada. Saya telepon dan Inara? nggak. Saya anak-anak pas lagi diantar sama mbaknya di situ nggak ada saya. Paginya saya nganter sekolah. Gitu. Kan ada ponakan aku juga yang cowok. Yang jagain, yang nganterin kan. Eh, kita sih ngejagainnya itu supaya jangan berkomunikasi banyak sama orang aja. Takutnya lemparan kalimat ke dia yang ini nanti kita kelimpungan ngejawabnya di rumah. Makanya psikolognya ikut terus. Tiap hari itu anak 3 itu dijagain semua. Ada berapa orang psikolog ini Psikolognya 1, mbaknya 3. untuk 3 anak ini? Untuk 3 anak psikolog. Beda dokter ya. Dokternya lagi ada juga. Oh. Hasil dari apa, dokter sendiri apa, Mam? Oh, kalau untuk itu aku nggak terlalu ini. Bapaknya aja yang ini. Yang nanya berkomunikasi sama missnya, sama guru-gurunya. Thank you, Mam. Thank you. Kemudian